Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya selama 5 menit ke depan untuk melaporkan hasil penelitian Dikti Saintek. Judul penelitian dari kami adalah desain rasional katalis baru tipe cluster CuZN berpenyangga untuk utilisasi karbon dioksida sebagai sumber energi alternatif. Dengan ketua peneliti saya sendiri, Dr. Muhammad Haris Mahyudin, dan dua anggota, Dr. Muhammad Kemal Agusta dan Profesor Herwan Kresnadipoyono. Kami bertiga berasal dari ITB, dan skema penelitian yang kami ambil yaitu adalah penelitian fundamental reguler atau PFR, dan ini adalah laporan tahun pertama dari 2 tahun yang akan berjalan. Latar belakang penelitian ini dimulai dengan isu lingkungan, yaitu karbon dioksida dan juga dua gas rumah kaca lainnya, yaitu metan dan NOx, merupakan salah satu kontributor terbesar dari pemanasan global, yang sebagaimana kita tahu bahwa karbon dioksida di muka bumi ini tersebar sebanyak 74,4% jika dibandingkan dengan metana dan NOx. Meskipun begitu, daya merusak dari metan dan NOx itu jauh lebih besar dibandingkan karbon dioksida. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kami ingin mengutilisasi karbon dioksida menjadi bahan chemicals yang lain yang lebih bermanfaat. Pada tahun 2004, kami telah menginvestigasi suatu katalis berbasis PDZN dan supported PDZN untuk menghidrogenasi karbon dioksida menjadi HCOH. Dan ini menjadi motivasi utama kami untuk menelusuri jenis katalis lain yang juga berbasis ZN namun menggantikan PD dengan metal lain yang lebih murah, yaitu Cu. Dari tahun 2024, tahun yang sama, suatu studi oleh Shimizu dan Toyao ini menginvestigasi CuZN dengan penambahan atom potasium pada dengan penyangganya adalah ZrO2. Dan ini diperlihatkan dalam studi mereka bahwa dengan penambahan potasium, produk etanol yang diinginkan meningkat dengan tajam. Nah, ini menjadi motivasi tambahan bagi kami untuk menginvestigasi katalis CuZN untuk reaksi hidrogenasi CO2 menjadi asam format atau HCOH. Tujuan dari penelitian kami di tahun pertama ini, yang pertama adalah mengkaji stabilitas klaster CuZN dan KCuZN yang disertai penyangga ZrO2, kemudian mengidentifikasi letak situs aktif yang berperan dalam reaksi elementer hidrogenasi CO2 menjadi asam format. Kenapa asam format? Karena asam format adalah chemical stock yang bisa diubah menjadi banyak chemicals, baik itu untuk medicine, agriculture, food, rubbery, dan textile gitu. Dan kemudian juga ini bisa diubah menjadi sumber hidrogen, sumber biofuel, syngas, metanol, dan lain-lain. Kemudian tujuan ketiga adalah menganalisis reaksi elementer yang terlibat pada hidrogenasi CO2 menjadi HCOH, baik dari segi termodinamikanya dan kinetikanya. Dan yang keempat, pada akhirnya adalah kita ingin mengetahui atau memahami peran penambahan atom potasium pada katalis CuZN terhadap reaksi hidrogenasi CO2 menjadi HCOH. Dan juga kami ingin membandingkan hasil prediksi simulasi kami dengan hasil eksperimen yang sudah ada, dan akhirnya kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dari perbandingan ini. Kebaruan dari penelitian tahun pertama ini adalah studi komputasional katalis CuZN dan KCuZN yang mengeksplorasi efek penambahan atom K pada skala mikroskopik belum banyak yang meneliti. Yang kedua adalah investigasi peran penyangga ZrO2 dalam meningkatkan stabilitas dan selektivitas reaksi terhadap COH, juga belum ada yang menelitinya. Kemudian terakhir, yang ketiga adalah penggunaan metode komputasi DFT yang dikombinasikan dengan simulasi kinetik untuk memprediksi kinetik katalis pada reaksi hidrogenasi CO2 menjadi HCOH, juga belum banyak yang menggunakannya. Hasil penelitian kami sesuai dengan rencana tertulis pada proposal. Kami melakukan kalkulasi DFT untuk menginvestigasi reaksi CO2 dan HCOH pada katalis klaster CuZN dengan dan tanpa kehadiran promotor potasium. Yang pertama, katalis tanpa promotor potasium
kita bisa melihat bahwa ketika CO2 masuk dan akhirnya menjadi HCOH, itu reaksinya downhill ke bawah, artinya secara termodinamika reaksi ini berlangsung eksotermik atau spontan. Namun begitu, energi aktivasi untuk mentransport hidrogen kepada CO2 ini masih cukup tinggi. Di langkah pertama dia membutuhkan 0,67 elektron volt, dan di langkah kedua dia membutuhkan 0,98 elektron volt. Dan ini kita bisa membandingkan yang warna biru dan warna merah. Ini rute atau jalur reaksi. Ada jalur format yang warna merah dan jalur karboksil warna biru. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa reaksi CO2 menjadi HCOH pada katalis CuZn tanpa promotor potasium, dia cenderung untuk mengambil jalur format yang warna merah. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan katalis dengan promotor potasium yang sebelah kanan ini juga secara termodinamika berlangsung secara eksotermik ke bawah, namun hanya sampai pembentukan HCOO bintang gitu. Sedangkan dari ketika CO2 masuk sampai terbentuknya HCOH, ini secara termodinamika tidak itu menguntungkan karena dia menjadi endotermik gitu, karena uphill ke atas begitu. Dan kita bisa lihat juga di sini pertama adalah dengan kehadiran promotor atom potasium, jalur reaksi yang dipilih pun sama, yaitu jalur format yang warna merah gitu, dan energi aktivasi yang diperlukan ya, untuk membentuk CO2 menjadi HCOO bintang di sini itu lebih rendah, yaitu 0,47 dibandingkan yang sebelumnya adalah 0,67 gitu. Dan kita bisa juga melihat bahwa setiap pembentukan CO2 adsorpsi, HCOO adsorpsi, di sini dia lebih stabil karena energinya lebih negatif. Namun begitu, pembentukan HCOO yang kita inginkan menjadi lebih naik ke atas begitu, dan membutuhkan energi aktivasi yang juga lebih besar, yaitu 1,2 elektron volt yang lebih besar dibandingkan ini. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa potasium memiliki peran sebagai promotor untuk menurunkan energi aktivasi dan menyetabilkan intermediate yang terbentuk, tapi di satu sisi juga dia tidak stabilkan produk akhir HCOH dan meningkatkan energi aktivasi yang diperlukan. Sehingga di sini ada dua hal menarik yang bisa kita simpulkan, mekanisme dari kehadiran potasium ini tidak serta-merta meningkatkan pembentukan HCOH. Luaran penelitian di tahun pertama ini, alhamdulillah kami sudah publish satu proceeding internasional, dan kini sudah publish statusnya di Journal of Physics Conference Series dengan judul Theoretical Study of Carbon Dioxide Hydrogenation to Formic Acid on Subnanometer PD Zinc Cluster. Sedangkan satu jurnal internasional yang menjadi target wajib, ini kami sudah submit ke jurnal Surface and Interfaces, dan semoga bisa accepted dalam waktu dekat. Kemudian di tahun kedua, jika kami diberi pendanaan kembali, kami juga akan menginvestigasi reaksi yang sama, yaitu CO2 menjadi HCOH dengan jenis katalis yang berbeda.